I take you to the candy shop. Akhirnya setelah memutuskan selama 10 menit, Vania berjalan mengganti bajunya. Ia bersiap untuk ke kantor Katriko. "Let's go, Dek," ujar Vania. Ia berangkat dengan supir pribadi rumahnya. Sebenarnya Vania mau naik mobil sendiri tapi takut Katriko marah yang ada. Ia stop di salah satu toko kue terlebih dahulu sebelum ke kantor Katriko. Saat ia sampai, ia disambut hangat oleh semua karyawan kantor Katriko. "Halo Nyonya Vania," sapa beberapa karyawan kantor. Padahal Vania sudah bilang untuk memanggilnya Kak aja, gak usah Nyonya, tapi semua pada kekeh maunya Nyonya. "Hai semua, udah pada makan kan?" tanya Vania. "Sudah Nyonya, Katrikonya ada. Ada Nyonya di ruangannya kok." "Makasih ya, semangat kerja semuanya." Vania memberi semangat pada semua karyawan. Ia kembali berjalan menuju ruangan Katriko. Saat itu juga Vania melihat seorang cewek yang sedang duduk di kursi depan ruangan Katriko. Vania lewat di depannya. "Heh, gara-gara lo Katriko ceraiin gue, balikin suami gue," ucap cewek tersebut. Vania menyipitkan matanya. "Ah, lo lagi? Coba tanya orangnya langsung deh. Mau balikan gak sama lo?" ujar Vania. "Maaf ya, gak ada waktu buat ngeladenin orang kayak lo." Vania langsung masuk membuka pintu ruangan Katriko. Santika heran karena Vania dengan mudahnya masuk, padahal pintu tersebut butuh sidik jari. Saat Santika hendak menyempil pintu, langsung didorong Vania kembali. Sayang, kau gak ngabarin Mas kalau mau kesini? Emang kenapa? Takut ketahuan kalau mantan istri datang kesini?" ujar Vania duduk di sofa ruangan Katriko. Katriko berdiri. Ia berpindah menjadi duduk di sebelah Vania. "Mas beneran gak tahu sayang, kata orang kantor dia udah sering datang ke sini cuman mau ketemu Mas." "Ya udah datengin sana, ladenin dia, suruh masuk, ajak makan bareng. Kasian tuh nunggu di depan." Katriko langsung memeluk lengan ke Vania. "Enggak ah, ngapain juga Mas samperin dia, gak guna. Kan itu mantan istri," ucap Vania menekan di akhir kata. Katriko menggeleng kuat menatap Vania. Mas cuman mau Vania, gak mau yang lain. "Dia ngapain sih datang ke sini? Pengen banget Vania injek kayaknya," gumam Vania. "Injek aja sayang, Mas juga gak tahu dia mau apa. Mas beneran gak pernah berhubungan badan sama dia kan?" "Enggak sayang, enggak sama sekali." "Ya siapa tahu ntar dia datang lagi bilang kalau dia hamil anaknya Mas. Lihat aja, Vania injek beneran." Katriko masih setia bergelayut di lengan Vania. "Udah bahas dia, gak penting. Mas cuma sayang, cintanya sama Vania doang. Only one," ucap Katriko. Vania mengangguk tapi rasa kesal ingin menarik Santika juga ada. "Udah makan?" tanya Vania. Katriko mengangguk. "Udah, tadi makan bekal dari Vania." "Hari ini pulang jam berapa?" tanya Vania menatap Katriko yang sedang berbaring di pahanya. "Pulang kayak biasanya sayang, Vania udah makan." "Udah, tadi Vania makan terus nyemil terus. Oh iya, Vania beli kue nih." Vania mengambil kue di sampingnya. "Khusus untuk Mas, terima sukek." Katriko duduk, ia langsung memakan pelan kue tersebut, sesekali menyuapi Vania yang sedang menonton YouTube di HP-nya. "Adek kapan bikin perut bunda besar? Dedi mau ngerasain adek gerak di dalam." "Sabar ya Dedi, adek masih proses di dalam," saut Vania menirukan suara anak kecil. "Mas gak sabar sayang." Vania jadi kepikiran, ntar kalau adek udah lahir malah pada rebutan yang ada. Ya tinggal dibagi, adek siang, Mas malam. Vania menatap Katriko. "Bisanya ngebagi gitu. Lagian Mas harus ngalah sama adek nanti." Katriko telah selesai makan kue tersebut. "Gak bisa dong, kan Mas juga berpartisipasi pas bikinnya." "Mas Vania mencubit lengan Katriko. Katriko mengejep bibir Vania lembut. "Mas lanjut kerja dulu ya sayang. Vania tidur aja kalau ngantuk, jangan nungguin Mas." "Iya Mas, Vania gak mau pulang. Pulang sama Mas aja nanti mau?" Vania mengangguk. Ia bersandar di sofa besar tersebut sambil menonton YouTube di HP Katriko. Alasannya karena ia lebih suka memakai HP suaminya. Sudah hampir setengah jam ia menonton. "Mas," panggil Vania pelan. Mas ngapain?" tanya Vania sambil berjalan ke arah Katriko yang sedang sibuk dengan komputer di depannya. "Ini lagi meriksa data kantor sayang." "Kenapa?" "Gak apa-apa Mas, Vania cuma mau lihat." Katriko melihat Vania yang sedang berdiri di sebelahnya.
Tanpa basa-basi, Kak Riko menarik pinggang Vania agar Vania duduk di pangkuannya. "Duduk sini aja, jangan berdiri, nanti pegel," ucap Kak Riko mengurung badan Vania dengan tangannya. Vania duduk di pangkuan Kak Riko. Ia melihat cara kerja Kak Riko yang sangat cepat dan lihai. "Nanti adek kalau lahir pintarnya ngikutin Dedi aja ya. Bunda juga pintar sih, pintar tidur lebih cepatnya," gumam Vania sambil mengelus perutnya. "Bunda pintar kok, pintar bikin Dedi jatuh cinta banget sama pesona Bunda," ujar Kak Riko. Vania melirik Kak Riko sambil menahan senyumnya. Tak terasa sudah sore. Kak Riko baru sadar Vania sudah tertidur di badannya. "Ya ampun, maaf ya sayang, kamu jadi nungguin Mas sampai ketiduran." Kak Riko mengecup puncak kepala Vania berkali-kali. Ia bersiap pulang. Karena melihat wajah Vania yang tertidur tenang, ia memilih untuk menggendong Vania saja. Untungnya di depan pintu sudah gak ada Santika lagi. "Ade harus tahu kalau Bunda tuh berkali-kali lipat cantiknya kalau lagi tidur," gumam Kak Riko. Ia menggendong Vania keluar dari kantor. Banyak karyawan yang merasa iri dengan Vania. "Iri banget gue sama Nyonya Vania. Kalau gue jadi Nyonya Vania bakal gue sayang banget pakai Riko," ucap salah satu karyawan. Saat sampai di mobil, Kak Riko langsung saja memasukkan Vania ke mobil pelan-pelan supaya nggak bangun. Mereka berangkat menuju pulang. Esok paginya Kak Riko yang di kantornya merasa kangen pada Vania. Akhirnya ia video call sama Vania. "Di mana sayang?" "Mas nggak lihat Vania lagi mandi nih." Vania mengalihkan kamera depan jadi kamera belakang. Alhasil tampaklah paha mulus Vania. "Tunggu Mas pulang, jangan kemana-mana. Mas OTW sekarang juga," ujar Kak Riko yang langsung mematikan video callnya. "Bunda jadi takut dek, semoga Dedi gak kasar," gumam Vania sambil tersenyum mengelus perutnya. Kak Riko langsung bersiap pulang. Padahal ia baru duduk di kantor 2 jam. Ia menginjak pedal gas selaju mungkin agar cepat sampai ke rumah. "Mbak boleh pulang. Buat yang lain keluar rumah, jaga jangan sampai ada yang masuk." Kak Riko langsung masuk ke dalam rumah. Ia mengunci semua pintu rumah. Kak Riko berjalan cepat ke arah kamar. "Mas kok pul?" Belum sempat Vania ngomong, bibirnya sudah diraup oleh Kak Riko. "Mas," ujar Vania keluar saat Kak Riko menggigit bibirnya. Vania menepuk keras dada Kak Riko agar melepas ciuman tersebut. "Mas kenapa?" tanya Vania menutup kembali bedrobe-nya. Ia mengelus kedua paha Kak Riko. "Mas pengen sayang." Kak Riko langsung memeluk Vania. Ia menjatuhkan kepalanya ke pundak Vania. Vania tergagah. "Kan bisa bilang Mas jangan langsung cium Vania begitu. Coba tanya adek boleh nggak?" Kak Riko sedikit merunduk. Ia mengelus perut Vania lembut. "Adek, kalau bundanya Dedi pinjam dulu boleh nggak?" Vania diam menatap gemas suaminya tersebut. "Gimana Mas? Apa kata adek?" Kak Riko menggeleng. Adek diam, gak bisa jawab. Detik itu juga Vania tertawa geli karena Kak Riko. "Iya juga sih, Mas beneran pengen banget." "Ya udah boleh, tapi pelan aja ya Mas. Vania mulai nyeri di bagian sini," ucap Vania memegang pinggangnya. Novelers semuanya pasti pada tahu kan apa yang dilakukan Vania dan Kak Riko. Hihihihi. Setelah kegiatan tersebut, Vania berbaring memeluk Kak Riko yang sekarang berada di dekapannya. "Mas kayak baik, kalau gini Vania aja jadi bagian atas ya," ucap Kak Riko. Kak Riko langsung memicingkan matanya. "Emang si adek bisa dipindah?" "Ya kalau bisa udah Vania pindah, biar Mas ngerasain punya badan 2. Kak Riko mengelus perut Vania. "Adek nanti kalau udah bikin perut Bunda gede harus sayangnya sama Bunda." Vania terus tersenyum ketika melihat Kak Riko yang berinteraksi dengan anaknya di dalam sana. "Mas, gimana ntar kalau adek minta yang aneh-aneh?" "Apa aja asal jangan minta yang aneh-aneh tengah malam." Vania mau nanti nama adek di belakangnya harus ada nama Mas. Kak Riko mengecup bibir Vania. "Iya sayang, apa aja boleh. Mas ngikut kamu aja." Vania langsung memeluk erat Kak Riko di dekapannya. Mereka langsung mengistirahatkan badan, ditambah Vania yang makin nyeri di bagian pinggangnya. Ia mencoba tidur saja, siapa tahu bangun nanti bakalan hilang. Tak terasa udah 2 bulan mau masuk 3 bulan umur kandungan Vania sekarang. Sejauh ini Kak Riko masih aman karena Vania gak minta yang aneh-aneh. "Mas sayang." "Halo Mas, Vania mau belanja dulu ya sama adek. Kenapa gak bilang dari tadi? Tahu gitu berangkat sama Mas aja." "Hihihi, Vania rencananya mau ajak Sandra, boleh gak Mas?" "Boleh, tapi hati-hati ya jangan makan yang aneh-aneh."
Iya mas, Fania pakai ya kartunya. Pakai sepuasnya sayang. Iya sayang. Fania sudah memakai baju rapi. Ya rencananya hari ini mau belanja kebutuhan rumah aja. Seharusnya mbak yang belanja, tapi Fania meminta agar dia aja yang belanja. Ini aja kan mbak yang dibeli. Sisanya gak ada lagi. Gak ada nyonya. Itu semua sudah pas. Enggak, mbak lebih-lebihkan. Mbak, udah ah, kan aku bilang mbak udah kayak keluarga sendiri. Iya makasih nyonya. Yaudah aku berangkat ya mbak. Iya nyonya. Hati-hati ya nyonya. Fania berjalan menuju mobil yang sudah disiapkan oleh sopir rumah. Hari ini ia berangkat dengan supir karena kalau nyetir sendiri yang ada dia malah gak boleh keluar rumah lagi. Pak, kita ke rumah Kak Gabriel dulu ya. Baik nyonya. Dari jauh Fania sudah melihat Sandra yang sedang berdiri di teras rumah sambil menyiram tanaman kesayangannya dengan perut yang makin membesar. Sandra! Teriak Fania turun dari mobil langsung memeluk Sandra. Lucu banget baby tummy-nya. Fania mengelus perut Sandra gemas. Iya dong, jadi nih ke mallnya? Tanya Sandra. Jadi dong, Sandra mau tahu nggak? Fania juga punya baby. Ucap Fania mengelus perutnya yang mulai kelihatan jika berbaju ketat. Sandra langsung terkejut. Ia mengelus perut Fania. Wah, akhirnya Fania punya baby juga. Mas, panggil Sandra pada suaminya. Kenapa sayang? Tahu nggak? Fania udah punya baby juga. Gabriel terlihat kaget. Serius Fania? Wah selamat ya, semoga anak lo nggak ngikut ke Driko batunya. Halo Nafars semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap di channel Mimin, channel Feby Tolaka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, karena sesungguhnya dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Ditunggu terus episode selanjutnya, jangan kemana-mana, oke?